Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Saya mewakili pengurus Gereja SBC mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11. Kiranya dengan ditambahkan umur 1 tahun ini, Gereja SBC boleh semakin jadi berkat. Gereja SBC boleh semakin menjangkau banyak jiwa. Mari kita mulai ibadah pagi hari ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang Tuhan izinkan. Kami berterima kasih buat gereja kami yang Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Biar lewat bertambahnya umur 1 tahun ini, gerejamu boleh semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan hati kami pagi hari ini untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa beribadah kembali di minggu ini. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari kita awali ibadah kita di dalam doa. Kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk segala berkat, segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami kuat dan kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan memberkati setiap kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir dan memberkati setiap kami satu persatu, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kerinduan kita, kita persembahkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Mari datang dengan segenap hati kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke
Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kau baik Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan. Oh, kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Engkau baik ya Tuhan, selama-lamanya Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita, kita memuji Tuhan. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Dia baik. Mari segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan, sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya, biarlah sukacita Tuhan penuh di hati kita. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah setiap kita seperti seorang wanita yang datang tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Biarlah setiap kita menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Singer akan memujikan pujian ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku
ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami rindu melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan kami boleh beribadah, memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah segala pujian syukur yang kami naikkan di hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar juga boleh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Shalom. Saudaraku sekalian, satu hal yang perlu kita pahami bahwa untuk menjadi orang Kristen yang sejati, untuk menjadi orang Kristen yang benar, bukan berarti kita harus mengebiri, harus membuang segala keinginan kita. Kemudian kita mengisolasi diri dari hiruk pikuk dunia. Kita melakukan aktivitas semata-mata yang bersifat gerejawi sambil nunggu mati dijemput Tuhan. Tentu ajaran yang demikian bukan ajaran kekristenan. Bagaimana kita bisa melakukan amanat Kristus untuk menggarami dunia, menjadi terang bagi dunia dan juga memperkenalkan Kristus bagi dunia ini, kalau kita mengisolasi dari dunia ini? Kita tidak akan bisa menerapkan amanat agung dengan cara yang demikian. Memang ada orang-orang tertentu yang dipanggil Tuhan secara khusus, secara penuh waktu untuk menjadi hamba Tuhan, penuh waktu dalam pelayanan gerejawi. Tetapi itu juga bukan berarti dia tidak ada sangkut pautnya dengan hiruk pikuk dunia ini. Bahkan dia harus mengajarkan kepada umat, juga memberikan teladan bagaimana menjadi orang Kristen yang bisa hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini, di tengah-tengah dunia yang fasik ini, tanpa ikut menjadi jahat, tanpa ikut menjadi fasik. Sama seperti ikan yang ada di lautan yang luas, air laut yang asin tetapi tidak ikut menjadi asin. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, pada dasarnya keinginan dapat dikelompokkan dalam dua jenis. Yang pertama adalah keinginan yang jahat atau keinginan daging. Seringkali ini juga dibahasakan dengan keinginan dunia. Yang kedua adalah keinginan ilahi atau keinginan yang baik. Kadang-kadang juga diterjemahkan dengan keinginan yang mulia. Keinginan jahat atau keinginan daging membuahkan dosa, dan upah dosa adalah maut. Ada beberapa keinginan yang kelihatannya memang tidak jahat, belum sebuah kejahatan di mata manusia, bahkan mungkin dianggap normal, tetapi dalam standar kekristenan atau di mata Tuhan diperhitungkan sebagai satu dosa atau kejahatan. Misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 28, ketika Yesus mengatakan setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi di mata manusia dia belum atau tidak berzinah, hanya melihat perempuan dan menginginkannya. Tetapi menurut
Alkitab, menurut Tuhan Yesus, dia sudah berzina di dalam hatinya. Kata menginginkan di sana artinya adalah satu keinginan yang disertai dengan hawa nafsu birahi. Kalau dalam versi terjemahan lama justru lebih jelas. Disebutkan dalam versi terjemahan lamanya memandang perempuan serta bergerak syahwatnya. Artinya dia memandang perempuan sambil membayangkan hal-hal yang tidak pantas. Sehingga walaupun fisiknya tidak berhubungan tetapi jiwanya berdosa atau tercemar. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan kalau kelemahan laki-laki itu di mata, sementara kelemahan perempuan itu di telinganya. Ya mungkin ada benarnya juga secara psikologis, tetapi saya yakin juga nggak sepenuhnya benar. Memang ada laki-laki yang kalau ngelihat perempuan begitu, wah kelihatan sekali genitnya gitu ya, kelihatan noraknya. Ada juga yang nggak kelihatan tetapi pikirannya kotor, berfantasi. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa melihat secara sekilas. Saya pernah di mall di SMS, kemudian saya duduk di sana, di depan saya persis itu ada seorang pria. Yang menarik, pria itu melihat rombongan wanita-wanita cantik yang lewat di depannya itu, dari yang posisi wajah atau kepalanya itu lurus sampai berputar. Ngeliatnya itu loh, kayak dari atas bawah, atas bawah. Ya mungkin apakah semua pria seperti itu? Saya kira juga tidak. Saya juga pernah di satu mall, kami adakan bimbingan pranikah. Saya tidak bimbingan nikah. Dan biasanya mereka juga sudah punya anak, tapi saya biasanya melakukan bimbingan-bimbingan bervariasi, kadang di gereja, kadang di kafe, kadang di mall. Nah, satu kali saya membimbing satu pasangan muda yang sudah punya anak juga sebenarnya. Waktu suaminya ini lagi sama saya, dengan dia lagi asik-asik konseling, tiba-tiba ditampar. Ayo, lihat apa? Oh, rupanya suaminya ini lihat satu perempuan. Jadi matanya memang tidak tertuju kepada saya tahu itu. Sedang melihat sesuatu di belakang saya, yang tahu ya pasangannya. Terus kemudian pasangannya bilang, itu Pak, suami saya itu kalau lihat cewek pakaian seksi itu kayak begitu. Matanya itu jelalatan. Nah, saya senyum-senyum saja sambil saya jelaskan ayat ini. Ya, suami juga nggak kehabisan akal. Dia kan ngomong, katanya, gini Pak, sebenarnya nggak apa-apa sih, bukan karena genit. Itu saya pikir tadi teman saya. Ya bisa juga itu akal-akalan suami, bisa juga memang istrinya terlalu berprasangka. Saya juga pernah mengalami situasi seperti itu. Benar-benar sebagai seorang suami tidak sedang memperhatikan lawan jenis, tapi tiba-tiba dijewer. Saya lagi naik motor bersama dengan istri saya sore-sore, kemudian tiba-tiba saya dijewer dari belakang. Hayo, lihat apa? Dan saya benar-benar tidak paham apa yang dimaksud. Waktu saya tanya, apa sih Mi? Lihat apa? Nah, baru dijelasin, tuh cewek-cewek lewat tuh. Nah, maksudnya ya mungkin canda gitu ya. Kan biasanya kalau laki-laki kan kalau lihat cewek-cewek seperti itu. Apakah cewek-cewek perempuan tidak seperti itu? Katanya perempuan kelemahannya di telinga, bukan di mata. Bener nggak? Bisa juga. Katanya kalau karena kelemahannya di telinga, perempuan-perempuan itu gampang sekali jatuh dalam rayuan laki-laki. Sudah tahu rayuan laki-laki itu gombal, tapi ya dia terima aja tuh. Dia seneng-seneng aja tuh. Kamu tahu nggak, kamu tuh paling cantik di dunia ini. Wah, masa? Padahal itu juga belum tentu benar.
Itu sisi perempuan kan begitu. Kalau misalnya tadi kelemahan perempuan tidak di mata tapi di telinga saja. Dalam banyak kasus juga saya sering melihat kok perempuan-perempuan itu kelemahannya juga banyak di mata. Misalnya apa? Ya objeknya mungkin beda. Misalnya kalau wanita ke mall, ya dia nggak ngelihat pria-pria. Dia ngelihat barang-barang yang menarik perhatiannya. Ditandai sampai akhir bulan atau awal bulan nanti dibeli. Kalau sekarang masa pandemi aman dong Pak. Aman. Tidak ke mall. Tetapi mall yang datang ke rumah. Barang-barang mall datang ke rumah. Apa bedanya sama laki-laki? Hanya beda objeknya aja. Perempuan juga sama saya lihat. Kalau lihat duit, matanya juga hijau. Kalau nggak ada duit, matanya penuh dengan kemarahan, penuh dengan kepanikan. Saya masih ingat waktu awal-awal saya pelayanan sebagai youth pastor. Setiap kali saya cerita ini menggairahkan, ini menyenangkan. Pelayanan sebagai youth pastor, saya banyak melayani sekolah-sekolah. Saya biasanya mengajak tim. Ada sekitar 4, 5, kadang sampai 30 orang yang berangkat bersama dengan kami dalam pelayanan sekolah. Dan yang menarik dalam pelayanan sekolah itu beda dengan pelayanan di gereja. Anak-anak SMP, SMA itu bukan orang-orang yang gampang dikhotbahin duduk manis. Wah, rata-rata mereka ribut, nggak konsen. Kita yang khotbah juga nggak konsen. Nah, saya ajak itu ada yang memimpin pujian, ada yang main gitar atau main keyboard, ada yang jadi tim yang nanti akan mendoakan, dan yang biasanya selalu saya ajak adalah yang membawa kesaksian. Dan dari antara mereka ada yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kadang saya khotbah 30 menit, mungkin gak ada yang masuk. Tapi waktu satu orang, apalagi kalau udah ganteng atau cantik gitu ya, dia kesaksian 1-2 kalimat kayaknya tuh nancep gitu loh. Responnya cepet gitu. Nah, sering saya ajak cowok-cowok yang memang penampilannya keren, oke. Bukan karena penampilan keren oke saya ajak, bukan. Karena memang yang bertobat yang seperti itu. Terus saya cerita ini, saya yakin dia yang dengar khotbah saya ini paham maksudnya siapa. Saya ajak, kemudian kadang-kadang waktu masuk pintu gerbang saja kan udah kelihatan tuh. Mereka kadang-kadang sudah pakai topi saja. Itu cewek-cewek yang lihat sudah berbisik-bisik. Matanya sudah pada jelalatan juga. Oh, saya pikir yang matanya jelalatan itu cuma laki-laki ngelihat perempuan. Ternyata perempuan lihat laki-laki ganteng juga ada begitu. Bisik-bisik ngomong apa gitu. Mungkin dalam hati saya mungkin ngomong, cowok ganteng nih, cowok ganteng. Malah ada pulang dari pelayanan, kita sudah mau keluar gerbang, digodain. Kita punya tim digodain cowok sama cewek. Sampai kadang-kadang kita canda di dalam mobil. Mereka yang digodain ini canda, emang saya cowok apaan? Nah, itu buktinya kan bahwa wanita juga ternyata punya kelemahan, bukan hanya di telinga, tapi juga di mata. Kalau para pria tahu kelemahannya di sini, para pria bisa menjauhi segala sesuatu yang membuat engkau jatuh di dalam dosa ini. Internet, mungkin tontonan-tontonan di YouTube, di media sosial yang tidak pantas, engkau bisa mengendalikan diri, engkau bisa mencegahnya. Kalau enggak, engkau terikat dan engkau masuk dalam lingkaran yang sulit untuk engkau keluar dari sana. Itu dari sisi pria. Dari sisi wanita, engkau bisa membantu para pria tidak jatuh dalam dosa. Caranya gimana? Jaga penampilanmu dengan baik. Ya, berpakaianlah yang pantas, yang sopan, yang bisa tidak membangkitkan birahi, tidak membangkitkan nafsu laki-laki. Ya, karena kadang-kadang susah bedain sekarang. Itu pakaian dibawa yang dipakai di tempat pesta, dipakai di gereja, sama dipakai di kolam renang, itu mirip-mirip. Serba ketat dan terbuka. Nah, kalau ibu-ibu tahu suamimu kelemahannya di mata, apa yang bisa kau lakukan buat suamimu? Engkau bisa mencegah kejatuhan suamimu dengan engkau sendiri berpenampilan yang menarik. Ya, mandi, kemudian
ganti baju perawatan yang rutin juga, yang bisa dilihat oleh suaminya sebagai wanita yang cantik, yang menarik juga. Mungkin tidak secantik orang-orang di luar sana, tetapi tetap menarik di mata suamimu. Jangan suami pulang misalnya ya, ibu-ibu, suami buka pintu, ibu pakai dasternya itu melulu 3 bulan nggak diganti, nggak dicuci pula. Rambut juga nggak pernah dirawat, nggak pernah dipotong sampai panjang sampai ke bawah. Itu daster juga sampai ngepel lantai. Udah begitu pakai masker. Waktu buka pintu suaminya, dia kaget. Dia pikir kuntilanak ada di rumahnya. Ya kalau suami ibu-ibu, bayangin saja dia biasa di tempat kerja, ya berhadapan, bertemu dengan sekretaris, dengan karyawan-karyawan wanita yang cantik, yang wangi ya. Kemudian sampai di rumah bau bawang. Udah penampilannya sudah kayak sundel bolong, kuntilanak. Ya bikin suami takut, males pulang ke rumah. Pakaianlah yang menarik. Kalau anak-anak masih kecil ya belum ngerti pakai pakaian yang seksi di rumah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah gede-gede ya pakai pakaian seksinya di kamar saja, khusus untuk suami. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Jadi keinginan daging, keinginan duniawi itu yang dimatikan. Sementara keinginan yang baik ya nggak perlu. Alkitab mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus atau milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi keinginan daging, hawa nafsu jahat atau keinginan duniawi ini disetarakan bahkan dengan penyembahan berhala. Jenis keinginan inilah yang harus dimatikan, dikebiri atau disalibkan. Tapi ada keinginan-keinginan yang baik, yang mulia, yang ilahi, yang justru harus dipelihara. Keinginan untuk mencari Allah dengan sepenuh hati yang dibahasakan oleh Tuhan Yesus dengan lapar dan haus akan kebenaran. Atau satu kehidupan rohani yang membara, yang bergairah, tidak suam-suam kuku. Kemudian keinginan untuk mengumpulkan harta di surga. Dan keinginan-keinginan seperti ini, keinginan-keinginan yang baik, yang mulia, yang justru harus dijaga, harus dipelihara Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bukan justru dimatikan. Menurut Tuhan Yesus Kristus, ciri khas dari orang Kristen sejati yang bisa dibedakan dengan orang Kristen palsu atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukan terletak pada dia itu miskin atau kaya, bukan juga antara dia itu orang terhormat atau tidak di masyarakat, jabatannya di gereja pengurus atau bukan, pendeta atau bukan. Yang membedakan adalah keinginan atau hasrat terbesarnya. Dan inilah yang di dalam bahasa lainnya disebut ambisinya. Ambisi dari orang-orang yang takut Tuhan, mengenal Tuhan, dan ambisi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan berbeda. Dan itu disebutkan dalam Matius pasal 6 ayat 32-33. Semua itu berarti yang dimaksudkan di sini adalah kebutuhan akan makan, minum, pakaian, kebutuhan jasmani dicari, terjemahan lain dikejar-kejar oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ambisi mereka yaitu seputar mengejar pemenuhan kebutuhan jasmani. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak di surga tahu bahwa kita perlu itu. Tetapi ini menunjuk pada
kamu para pengikutku harusnya berbeda dengan mereka, seolah-olah berkata begitu. Untuk kamu hukumnya, aturannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, memang hasrat terbesarnya, ambisi terbesarnya adalah mencari, mengumpulkan sesuatu yang sifatnya duniawi, sesuatu yang hanya untuk kepentingan sendiri, untuk memuaskan daging, memuaskan hawa nafsu, dan untuk membangun kerajaan kecilnya di dunia ini supaya dipuji-puji manusia. Tapi ambisi, keinginan terbesar dari orang-orang yang sudah mengenal Kristus adalah mencari Tuhan, mengumpulkan harta di surga, dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk bisa memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Minggu depan saya akan menjelaskan perbedaan antara ambisi jasmani dan ambisi ilahi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya ingin mengucapkan juga selamat ulang tahun kepada GBI SBC ke-11. Saya sebagai gembala jemaat, dan doa saya kiranya Tuhan terus memakai GBI SBC menjadi alat Tuhan untuk melakukan amanat agung, mengabarkan Injil dan menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi Tuhan, memuridkan mereka supaya mereka bisa bertumbuh dewasa, memiliki kualitas kehidupan seperti Kristus, dan hidup mereka bisa berguna, bermanfaat bagi sesamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar ini boleh memberkati kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang punya kerinduan, keinginan, ambisi yang besar untuk kami semata-mata mencari Allah dan kebenarannya, dan memuliakan Tuhan di dalam setiap kerinduan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan dari setiap kerinduan yang ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun GBI SBC yang ke-11. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GBI SBC yang ke-11 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari jadi SBC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom SBC Family, kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun GBI SBC yang ke-11. selalu menjadi terang dan berkat bagi semua orang. God bless you and see you soon. Bye. Birthday to SBC. Happy birthday to Happy birthday to Happy birthday to you. Selamat ulang tahun buat gereja SBC. Semoga semakin menjadi berkat, lebih banyak lagi, dan diberkati gereja juga seluruh jemaatnya. Happy birthday to you SBC. Have a good 2021. Happy birthday. Shalom jemaat SBC. Saya Devi dari SBC Kids mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk SBC. Berdoa di tahun ini Tuhan terus pakai untuk memberitakan kebenarannya, serta mempunyai jemaat Tuhan yang takut dan cinta akan Tuhan. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Saudaraku sekalian, sebelum saya menyampaikan doa penutup dan doa berkat, saya ingin menyampaikan informasi bahwa ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus dengan melanjutkan tema ambisi ilahi bagian yang kedua atau bagian yang
penutup, dan saya berharap Bapak Ibu bisa menyiapkan diri untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, menyiapkan roti anggur atau penggantinya, dan tentu menyiapkan hati. Setiap hari Kamis kami ada doa bersama via Zoom. Saya mengajak Bapak Ibu, jemaat, saudara-saudara, ayo kita bersama-sama bertumbuh di dalam doa, sekalipun dalam bentuk virtual melalui Zoom, tapi kita bisa mengikat satu ikatan spiritual di sana dan mendoakan satu sama lain. Kemudian saudaraku sekalian yang rindu memberikan persembahan syukur, Bapak Ibu bisa menyalurkan ke nomor rekening yang ada di dalam video ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan mari kita arahkan hati kita sama-sama, kedangkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan peramai. Sama-sama ini berkati, kita berkata, amin.